yaitu surat Al-Furqan ayat 70. Silahkan Ustazah. Jazakumullah khair Ustadz Abe. Makasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Yang semangat amma. Nah, gitu dong ya. Mudah-mudahan yang hadir kita semua di sini di acara Cahaya Hati Indonesia. Untuk bunda-bunda yang CCM cantik-cantik manja. Untuk ayahanda yang laki-laki yang GGS ganteng-ganteng soleh. Amin ya robbal. Amin. Ganteng-ganteng soleh. Mantap bener. Jadi tadi kita sudah mendengarkan guru kita Ustadz Fatullah tentang surat Al-Furqan 68-69. Artinya janganlah kita berbuat maksiat. Tapi yang aku sampaikan pada hari ini adalah pemirsa surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan soliha. Allah. Kok pada bengong sih? Terpesona. Iya. Aku memang tidak terlalu cantik, tapi aku mempesona. Buktinya kalau ngaji banyak yang minta foto. Masya Allah. Jadi pemirsa, orang-orang yang memang kita pasti punya dosa. Mungkin kalau bulan Ramadan ya astagfirullahaladzim alasannya pada mau terawih pacaran. Boleh kayak gitu bulan Ramadan pacaran. Akhirnya digibahin deh tuh sama tetangga. Itu tuh anaknya si Anu tuh pergi terawih nggak taunya pacaran. Dosa semuanya. Pacarannya dosa, gibahnya dosa, musyriknya apa lagi. Nah tapi kita jangan putus asa pemirsa. Di dalam surat Al-Furqan ayat selanjutnya. Illa mantaba wa amana wa amila amalan soleha. Kecuali orang-orang yang mau bertaubat, balik lagi kepada Allah, kembali kepada Allah. Kita pada punya dosa enggak? Pemirsa kita semua pada punya dosa enggak sih Ramadan? Banyak. Kadang-kadang sholat subuhnya bisa tepat waktu, terawihnya bolong. Kadang-kadang kita sayang sama orang tua, lebih sayang sama pacar. Nauzubillahimin. Jadi ketika kita memang banyak perbuatan dosa, mungkin nauzubillah karena menjurus pada perzinahan, jangan sampai kita sampai jauh lagi. Maka tobatlah. Mantaba, bertobat, wa amana, beriman kepada Allah. Wa amila amalan soleha, langsung berbuat baik lagi deh pokoknya deh. Nih kita nih mak-mak nih maaf ya, mulutnya bergibah. Mungkin kalau anak mudanya pacaran, tolong tobatan nasuha. You understand? Understand? Pada bengong lagi. Udah lapar ya? Allah mudah-mudahan yang duduk di sini dapat pahala. Berkah rezekinya, dimudahin urusannya, amalnya diterima. Yang sakit kaki hilang sakitnya, yang sakit gigi hilang giginya. Jadi kalau kita bertaubat kepada Allah, beriman kepada Allah, langsung beramal soleh, maka mereka itulah yubadillah, Allah ganti sayiatihim hasanatin. Allah ganti ya keburukannya menjadi kebaikan. Iya sih Umi, kemarin saya waktu Ramadan saya pacaran, tapi sekarang udah saya ganti, saya udah gak begitu lagi. Saya sekarang mau udah pergi sholat, udah gak bohong lagi. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mana orangnya? Mana orangnya? Gitu. Jadi kalau kita ngomongin dosa udah pasti banyak dosa ya pemirsa. Tapi alhamdulillah Allah bilang balik. Kembalilah sayang. Pokoknya kata Allah kembali padaku. Ibu kalau anaknya pergi kira-kira kembali gak ke rumah Bu? Kalau dia gak kembali kita sedih gak? Makanya balik, jangan gak balik. Kabur aja dulu. Balik ke rumah, do you understand? Jadi ketika kita memang dulu pelit sekarang jadi dermawan. Dulu kita tukang gibah sekarang jadi tukang zikir mulutnya. Kenapa? Allah ganti yubadilullah sayiatim hasanat. Allah ganti keburukannya menjadi kebaikan-kebaikan. Karena apa? Kata Ibnu Abbas dulunya dulunya enggak dermawan sekarang dermawan. Dulunya enggak sholat sekarang sholat. Dulunya tukang gonta-ganti pacar ya nauzubillah zalik sekarang udah enggak. Sekarang adalah menikah dengan halalan thayyibah. Karena apa? Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. So, lanjut kagak nih? Ini pada bengong apa ngantuk nih?
Ini jihad banget nih, dia jihad banget ini ngaji. Semangat. Semangat. Iya. Matanya ditahan, ya kan? Benar. Pegelnya ditahan, ya kan? Jadi mudah-mudahan ibu-ibu nih ya, kita nih kalau udah tua nih, saya nih, udah nggak mikirin lagi yang namanya sakit hati. Yang kita pikirin sakit pinggang, sakit leher, pegel. Kadang-kadang ibu-ibu tuh suka nyalahin bantal, pegel, lehernya salah bantal. Coba itu Ustadz Abe. Boleh gak kita nyalain orang lain, apalagi nyalain bantal? Gitu ya, gak boleh. Jadi untuk pemirsa Cahayati Indonesia, yuk dalam surat Al-Furqan ayat 70 dinyatakan udah kita balik sama Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 17-18 memang dulu kita pernah berbuat maksiat. Dulu pernah kita berbuat salah. Tapi ketika kita bertobat, Allah terima tobat kita selama nyawa tidak berada di tenggorokan. Besok kita bertobat, kemudian sekarang bertobat, besok meninggal, masih Allah terima. Sekarang bertobat, seminggu kemudian meninggal, masih Allah terima. Yang Allah tidak terima. Allah, aku minta, itu kagak diterima. Tuh. Udah nyesek di sini nih, biasa kayak film-film. Au. Nauzubillahimin dzalik. Jadi yang pertama, yuk kita balik sama Allah. Kedua, tolong, kita nggak tahu kalau kita lagi nauzubillah nih buat remaja-remaja nih ya. Nauzubillah ya Allah. Itu ada tuh anak masih SD tuh ya. Ya Allah manggilnya mama papa. Dia nggak tahu jadi orang tua kayak apa. Si yang perempuan WA gini. Papa kemana sih? Seminggu gak kelihatan di sekolah. Kan mama kangen. Masih kelas 5 SD pemirsa. Dijawab sama laki-laki yang dipanggil papa itu. Masih kelas 5 SD juga. Aduh kamu gak usah kangen sama papa. Papa tuh lagi kurang sehat. Emang papa kenapa sih gak ke sekolah 1 minggu. 5 SD loh Ustadz Abe. 5 SD. 5 SD manggil mama papa. Itu dia. Dijawab sama yang laki-laki. Aduh kamu gak usah kangen. Papa abis disunat. Ternyata ini kelas 5 SD ini gak sekolah karena dia lagi abis disunat. Pacarnya kenapa sih gak nongol-nongol. Jadi yuk kita doain anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Harus tahu bahwa ini bulan Ramadan harus ada batasan. Ayo kita isi dengan yang bermanfaat. Ngajinya banyak tuh loh anak-anak kelas 5 SD juga yang hafal Quran. Banyak juga kelas 5 SD yang lebih pinter ngaji daripada kita. Kalau ngaji udah kayak Imam As-Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Allah. Terusin dong. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi ya sebagai orang tua jangan terlalu percaya juga sama anak. Bukan positive thinking sama anak tapi smart thinking. Apa? Smart. Ngerti kagak? Ngerti dong. Orang masjidnya aja cakep pasti bahasanya juga cakep. Amin, Masya Allah. Kira-kira begitu ya. Sekali lagi surat berapa tadi yang kita baca? Al-Furqan. Ayat berapa? 70. Ayat 70. Berarti nih anak-anak di sini banyak yang ngaji nih, keren banget nih. Berarti nggak ada yang pacaran kan? Nggak ada yang pacaran kan? Tidak boleh pacaran adanya ta'aruf. Tuh 2, 3. Ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf saling mengenal. Setelah saling mengenal, tafahum. Apa tafahum? Saling memahami. Tuh 2, 3. Memahami. Ta'aruf apa ta'aruf? Tafahum, tahafun pemirsa. Kalau nggak mau ta'aruf, nggak mau tafahum, tak tinggal. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Kira-kira bagaimana? Sudah? Luar biasa. Udahlah ya, Masya Allah, orang pada tabarakallah. puasa, pada ngantuk. Ngapain sih tuh Umi ngomong? Kata gitu. Luar biasa. Kita di sini ngaji, kita di sini dugem. Tahu dugem? Dunia gemar mengaji. Allahu Akbar. Yang isinya adalah gibah. Apa gibah? Gerakan ibu-ibu berbagi hikmah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Silakan, tabarakallah, luar biasa. Begitu luar biasa semangat ustazah kita, alhamdulillah. Sehingga memang perlu kita menata dari sekarang, jangan sampai puasa menjadi tamu istimewa tapi kita malah banyak maksiat. Betul Pak, betul?
Tapi Allah Subhanahu wa taala begitu luas ampunannya. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah memberikan pintu taubat dan kasih sayang buat kita semua. Alhamdulillah.